Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati Allah, pernahkah kita berpikir bahwa dalam tubuh kita, Allah telah menuliskan tanda-tanda yang penuh makna? Sejak lahir, kita membawa rahasia yang tidak selalu kita sadari. Tanda itu ada di wajah kita, di garis tangan kita, bahkan pada bentuk dan panjang jari jemari kita. Hari ini, kita akan memulai sebuah perjalanan. Perjalanan yang mungkin terlihat sederhana, tetapi sesungguhnya sangat dalam, memahami rahasia jari manis dan jari telunjuk. Dan lebih jauh lagi, kita akan menyadari bagaimana rahasia ini bisa menjadi bagian dari garis takdir yang tidak boleh kita abaikan. Bab 1. Misteri dalam diri manusia. Bayangkanlah diri kita saat masih bayi. Belum bisa bicara, belum mengenal dunia. Tetapi Allah sudah menitipkan rahasia dalam tubuh mungil itu. Sejak awal penciptaan, setiap manusia membawa tanda-tanda yang unik. Tidak ada satupun yang tercipta sia-sia. Bahkan perbedaan sekecil apapun dalam diri kita adalah bagian dari rencana ilahi. Para ulama dan cendekiawan Islam sejak dahulu sering merenungkan ayat Allah. Dan di bumi terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang yakin. Dan juga pada dirimu sendiri. Maka apakah kamu tidak memperhatikan? Quran Surat Az-Zariyat, ayat 20-21. Ayat ini jelas menegaskan bahwa pada diri kita sendiri ada tanda-tanda kebesaran Allah. Bukan hanya pada hati kita, bukan hanya pada akal, tetapi juga pada bentuk fisik yang sering kita anggap biasa. Termasuk pada jari jemari kita. Mari kita perhatikan. Di tangan kita ada 5 jari yang masing-masing memiliki makna. Jempol, telunjuk, jari tengah, jari manis, dan kelingking. Setiap jari seakan memiliki simbol tersendiri. Telunjuk melambangkan arah dan kendali, seperti saat kita menunjuk jalan. Sementara jari manis sering dianggap simbol kasih, ikatan, dan takdir. Namun, pernahkah kita memperhatikan panjang jari manis dan telunjuk kita? Pada sebagian orang, jari telunjuk lebih panjang. Tetapi pada sebagian lainnya, jari manis justru lebih panjang. Dan ternyata, perbedaan kecil ini menyimpan rahasia besar tentang karakter, perjalanan hidup, bahkan takdir seseorang. Bayangkan seseorang yang setiap hari melihat tangannya, tetapi tidak pernah merenunginya. Padahal di situ ada pesan. Inilah yang sering kita abaikan. Allah menitipkan tanda-tanda pada tubuh kita, tapi kita terlalu sibuk mengejar dunia, sehingga lupa untuk melihat diri sendiri. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak orang hanya melihat jari manis sebagai tempat cincin pernikahan. Tetapi, mengapa ia disebut jari manis? Mengapa ia menjadi lambang ikatan cinta? Mengapa panjangnya berbeda dengan telunjuk? Disinilah letak misteri yang jarang kita gali. Sahabat sekalian, ilmu ini bukanlah untuk membuat kita percaya pada hal-hal tahayul, melainkan untuk membuka kesadaran bahwa dalam diri kita ada rahasia yang patut direnungkan. Seperti kata para ulama sufi, barang siapa mengenal dirinya, maka ia akan mengenal Tuhannya. Maka memahami misteri dalam diri, termasuk jari jemari kita, adalah bagian dari mengenal Allah. Ia bukan sekadar tanda fisik, melainkan simbol perjalanan jiwa. Jari manis yang lebih panjang dari telunjuk, misalnya, bisa menjadi pintu untuk memahami bahwa hidup kita bukan kebetulan, melainkan sudah ditentukan dengan garis takdir yang halus namun pasti. Dan disinilah, perjalanan kita dimulai. Dari sesuatu yang tampak kecil, panjang jari, kita akan menyingkap rahasia besar, bahwa manusia membawa misteri ilahi di tubuhnya sendiri. Bab 2. Jari sebagai simbol rahasia. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah, pernahkah kita memperhatikan bagaimana Allah menciptakan jari jemari kita dengan sangat sempurna? Tidak ada satupun yang lebih atau kurang tanpa tujuan. 5 jari ini bukan hanya alat untuk menggenggam, menulis, atau bekerja, tetapi juga menyimpan makna yang jauh lebih dalam. Sejak zaman kuno, banyak peradaban besar memandang jari sebagai simbol kehidupan. Bagi mereka, setiap jari memiliki lambang energi, kekuatan, bahkan jalan hidup. Namun, yang lebih menakjubkan, pandangan ini ternyata selaras dengan petunjuk dalam Islam, bahwa segala sesuatu di tubuh kita adalah tanda kekuasaan Allah. Mari kita lihat lebih dekat. Jempol, dengan bentuknya yang kokoh, sering dilambangkan sebagai kekuatan dasar, simbol fondasi dan keteguhan. Telunjuk, yang kita gunakan untuk menunjuk arah, melambangkan kepemimpinan, kendali,
dan arah hidup. Tidak heran, dalam salat, kita mengangkat telunjuk sebagai simbol tauhid, persaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah. Jari tengah, yang paling tinggi, seakan menjadi simbol keseimbangan dan pusat kehidupan. Jari manis, yang letaknya berdampingan dengan jari tengah, sering dikaitkan dengan hati, cinta, ikatan, dan takdir. Ia pula yang dijadikan tempat cincin pernikahan, tanda penyatuan dua jiwa. Kelingking, si kecil yang tampak lemah, namun melambangkan kerendahan hati, kelembutan, dan kesetiaan. Lihatlah, sahabat, betapa agung ciptaan Allah. Tidak ada satupun yang diciptakan sia-sia. Sekarang mari kita renungkan. Telunjuk dan jari manis adalah dua jari yang sering diperbandingkan. Keduanya berdampingan, namun maknanya berbeda. Telunjuk adalah simbol kendali, arah, dan kepemimpinan. Sedangkan jari manis adalah simbol cinta, ikatan, dan garis takdir. Ketika panjang telunjuk lebih dominan, itu seakan menunjukkan jiwa yang diarahkan untuk memimpin dengan tegas, memberi arah, menegakkan aturan. Tetapi ketika jari manis lebih panjang, maknanya berbeda. Ada kelembutan hati, kekuatan cinta, dan panggilan spiritual yang lebih kuat. Ia seakan menegaskan bahwa ada garis takdir yang tak boleh diabaikan. Banyak orang bertanya, apakah ini berarti setiap panjang jari menentukan nasib? Jawabannya, tidak sesederhana itu. Panjang jari bukanlah ramalan, bukan pula kepastian mutlak. Ia hanyalah tanda. Sama seperti garis tangan, wajah, atau suara kita, semuanya adalah simbol-simbol yang bisa dijadikan bahan renungan untuk lebih mengenal diri dan pencipta kita. Bayangkan sebuah cermin. Cermin tidak bisa mengubah wajah kita, tetapi ia menunjukkan apa adanya. Begitu pula perbedaan jari ini. Ia bukan yang menentukan nasib, tetapi ia mencerminkan sisi terdalam dari jiwa dan potensi yang Allah tanamkan dalam diri kita. Sahabatku, seringkali kita terlalu sibuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah di luar diri, di langit, di bumi, pada bintang, pada gunung. Padahal Allah juga berfirman bahwa tanda-tanda itu ada pada dirimu sendiri. Dan salah satunya bisa terlihat pada jari jemari kita. Jari bukan sekadar alat, tetapi juga bahasa simbolik dari Sang Pencipta. Sebab itu, jangan pernah meremehkan tanda kecil yang ada dalam diri kita. Ia bisa menjadi jalan bagi kita untuk mengenal rahasia kehidupan, mengenal takdir, dan akhirnya mengenal Allah dengan lebih dalam. Disinilah perjalanan kita akan semakin menarik. Setelah kita memahami bahwa jari adalah simbol rahasia, kita akan masuk ke pertanyaan berikutnya. Apa makna jika jari manis lebih panjang dari jari telunjuk? Apakah ini sekadar kebetulan? Ataukah sebuah tanda dari langit tentang misi jiwa kita? Bab 3 Jari manis lebih panjang. Apa maknanya? Sahabat sekalian yang dirahmati Allah. Sekarang kita sampai pada pertanyaan yang sejak tadi menggantung di hati kita. Apa makna jika jari manis lebih panjang dari jari telunjuk? Apakah ini sekadar kebetulan bentuk tubuh? Ataukah ada rahasia yang Allah titipkan di baliknya? Mari kita pelan-pelan merenung. Dalam simbolik kehidupan, telunjuk adalah arah, komando, dan kendali. Jari ini digunakan untuk menunjuk jalan, untuk menegaskan, bahkan untuk menuntut. Tetapi jari manis berbeda. Ia adalah simbol cinta, kelembutan, ikatan, dan takdir. Ketika jari manis lebih panjang dari telunjuk, sebagian tradisi lama menyebutnya sebagai tanda keberanian batin, kepekaan spiritual, dan kekuatan dalam menghadapi ujian. Jiwa yang memilikinya disebut tidak hanya mengandalkan logika dan perintah, tetapi juga mengandalkan hati, intuisi, dan kelembutan kasih sayang. Bayangkan seseorang yang selalu bisa merasakan suasana hati orang lain, yang mampu menenangkan ketika ada yang gelisah, atau yang bisa memberi cahaya ketika suasana sekitar terasa gelap. Orang seperti ini bukan hanya hadir sebagai teman biasa, melainkan sebagai penopang spiritual bagi lingkungannya. Dan seringkali, mereka tidak menyadari betapa berharganya peran itu. Sahabatku, jari manis lebih panjang dari telunjuk sering dianggap sebagai tanda bahwa jiwa ini membawa keberanian dalam kelembutan. Tidak keras dalam memimpin, tapi tetap tegas dengan cinta. Tidak kasar dalam berbicara, tapi tetap mampu memberi pengaruh yang kuat. Ada pula yang melihatnya sebagai simbol ketajaman intuisi. Orang dengan tanda ini seringkali merasakan sesuatu sebelum terjadi. Mereka lebih peka terhadap tanda-tanda alam, mimpi, bahkan bisikan hati yang benar.
Apakah ini kebetulan? Tidak, sahabatku. Ini adalah anugerah. Dan setiap anugerah selalu membawa amanah. Mari kita ingat sabda Nabi Muhammad. Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa kalian dan harta kalian, tetapi Allah melihat hati dan amal kalian. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menegaskan bahwa apa yang kita bawa dalam hati, kelembutan, kasih sayang, kepekaan, itulah yang dinilai Allah. Maka jika seseorang memiliki tanda lahiriah berupa jari manis lebih panjang, itu bisa jadi adalah pengingat bahwa ia diberi potensi untuk menjadi pribadi berhati lembut, penuh kasih, namun tetap kuat dalam menghadapi kehidupan. Perlu kita garis bawahi, sahabatku, tanda ini bukan untuk membuat kita merasa lebih tinggi dari yang lain. Bukan pula untuk berbangga diri, karena keistimewaan bukanlah hadiah untuk dipamerkan, melainkan amanah untuk dijalankan. Jiwa yang ditandai sebagai jiwa peka dan penuh cinta berarti dipanggil untuk melayani, untuk menolong, untuk menguatkan orang-orang di sekitarnya. Betapa indahnya bila kita bisa melihat hal ini dari sudut pandang spiritual. Allah tidak pernah menciptakan sesuatu sia-sia. Bahkan panjang jari kita pun memiliki makna. Dan bagi mereka yang jari manisnya lebih panjang, itu bisa menjadi simbol bahwa hidupnya ditakdirkan untuk sesuatu yang lebih besar dari sekadar mengejar dunia. Mungkin saja ia adalah penolong orang lain, mungkin ia adalah pembawa cahaya dalam keluarganya, mungkin pula ia adalah pengingat bagi lingkungannya untuk selalu dekat kepada Allah. Semua itu adalah tanda bahwa jiwa ini memiliki peran penting yang tidak boleh diremehkan. Maka sahabatku, jika engkau mendapati jari manismu lebih panjang dari telunjukmu, jangan anggap itu kebetulan. Itu adalah pesan. Pesan dari langit, bahwa ada sesuatu yang istimewa dalam dirimu. Sebuah rahasia yang hanya akan terbuka bila engkau mau berjalan di jalan Allah, dengan hati yang ikhlas dan jiwa yang sabar. Dan inilah awal dari sebuah perjalanan takdir. Sebuah tanda bahwa hidupmu telah ditetapkan dalam garis yang tidak bisa diabaikan. Bab 4 Garis takdir tidak bisa diabaikan. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah. Dalam kehidupan ini, ada satu hal yang tidak pernah bisa kita hindari, takdir. Setiap manusia memiliki jalan hidup yang sudah Allah tetapkan sejak ia masih berada di dalam rahim ibunya. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, ketika janin berusia 120 hari, Allah mengutus malaikat untuk menuliskan 4 perkara, rezekinya, ajalnya, amalnya, dan apakah ia kelak menjadi orang yang bahagia atau celaka. Maka sejak awal, hidup kita sudah berada di atas garis takdir. Kita hanya berjalan di jalan yang Allah tetapkan, dengan pilihan-pilihan yang akan menentukan seberapa dekat atau jauhnya kita darinya. Disinilah menariknya. Sahabatku, perbedaan panjang antara jari manis dan telunjuk yang kita bicarakan sejak tadi bisa dipandang sebagai salah satu tanda kecil dari garis takdir itu. Seperti garis tangan yang sering dijadikan simbol perjalanan hidup, panjang jari pun bisa menjadi pengingat bahwa setiap manusia sudah ditentukan jalannya masing-masing. Bukan berarti panjang jari menentukan takdir secara mutlak, bukan. Tetapi ia bisa menjadi cermin. Allah menghadirkan tanda-tanda dalam diri kita untuk mengingatkan, agar kita tidak lengah, agar kita menyadari bahwa hidup ini penuh dengan makna yang tersembunyi. Bayangkan sebuah peta perjalanan. Pada peta itu ada garis-garis jalan yang harus kita lalui. Ada yang lurus, ada yang berkelok, ada yang menanjak, ada pula yang menurun. Begitulah kehidupan. Ada masa mudah, ada masa sulit, ada masa bahagia, ada pula masa penuh ujian. Dan setiap orang memiliki peta yang berbeda. Jika jari manismu lebih panjang dari telunjukmu, itu bisa menjadi sebuah pengingat bahwa takdirmu tidak boleh kau abaikan. Engkau bukan sekadar manusia biasa yang hidup tanpa arah. Engkau membawa tanda, engkau membawa pesan. Ada misi yang dititipkan Allah kepadamu, entah besar atau kecil, yang harus engkau jalani dengan penuh kesadaran. Sahabatku, banyak di antara kita yang hidup tanpa pernah benar-benar memikirkan takdir. Kita sering merasa hidup hanya tentang bekerja, mencari uang, menikah, lalu menua. Padahal ada sesuatu yang lebih besar dari itu semua. Misi ruhani. Tugas kita bukan hanya menghidupi tubuh, tetapi juga menghidupi jiwa, membawanya kembali kepada Allah dalam keadaan bersih. Perbedaan panjang jari itu seakan menjadi panggilan lembut dari Allah. Ingatlah, hidupmu punya arah. Jangan abaikan takdirmu.
Jangan sia-siakan tanda-tanda yang aku titipkan dalam dirimu. Pernahkah engkau merasa bahwa ada sesuatu dalam hidupmu yang seakan menuntunmu? Bahwa engkau sering dipertemukan dengan orang-orang tertentu, atau diletakkan dalam situasi yang mengubah jalan hidupmu? Itu bukan kebetulan. Itu adalah bagian dari garis takdir yang sudah digariskan sejak dahulu kala. Maka, sahabatku, jangan abaikan tanda kecil seperti panjang jari, karena ia bisa menjadi pemantik kesadaran bahwa hidup ini tidak sekadar rutinitas, melainkan perjalanan yang penuh arti. Kita sedang berjalan di jalan Allah, menuju kepadanya, dengan tanda-tanda yang ia titipkan di sepanjang perjalanan. Bagi mereka yang jari manisnya lebih panjang, ingatlah, mungkin saja itu adalah simbol bahwa jalan takdirmu dipenuhi dengan amanah besar. Engkau dipanggil untuk menebarkan kasih sayang, menjadi cahaya bagi sesama, dan menghadapi cobaan dengan hati yang tabah. Jangan abaikan. Karena garis takdir tidak pernah bisa dihapus. Ia hanya bisa dijalani dengan pilihan terbaik, mendekat kepada Allah, atau berpaling darinya. Bab 5 Jiwa Terpilih dan Tugas Spiritual. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah. Ketika kita berbicara tentang jiwa terpilih, sebagian orang mungkin langsung membayangkan sesuatu yang luar biasa, mulia, bahkan mungkin terlalu tinggi untuk dicapai. Namun sesungguhnya, istilah ini tidak selalu berarti seseorang lebih hebat dari orang lain. Jiwa terpilih adalah jiwa yang ditandai oleh Allah dengan amanah khusus. Amanah itu bisa berupa sifat, potensi, atau tugas yang tidak dimiliki semua orang. Mari kita kembali pada tanda yang sedang kita renungkan, jari manis yang lebih panjang dari jari telunjuk. Banyak tradisi dan pandangan spiritual menafsirkan hal ini sebagai simbol jiwa yang lembut, penuh kasih, tetapi juga tangguh. Mereka yang memiliki ciri ini seringkali digolongkan sebagai orang-orang yang dipanggil untuk mengemban misi ruhani, entah disadari atau tidak. Mungkin kita bertanya, mengapa harus aku? Mengapa bukan orang lain? Sahabatku, bukankah Allah telah berfirman? Allah lebih mengetahui di mana Dia menempatkan risalahnya. Quran Surat Al-An'am, ayat 124. Artinya, Allah tahu siapa yang sanggup memikul amanah tertentu. Allah tahu siapa yang layak menjadi pengingat bagi keluarganya, siapa yang ditakdirkan menjadi penguat di tengah masyarakat, dan siapa yang akan ditetapkan sebagai cahaya dalam kegelapan. Jiwa terpilih bukan berarti hidupnya akan mudah. Justru sebaliknya, mereka seringkali diuji lebih keras, ditempa lebih berat, karena ada kekuatan batin yang harus lahir dari setiap cobaan. Ingatlah, sahabatku, permata yang indah tidak lahir begitu saja. Ia ditempa dari batu yang kasar, dipoles berkali-kali, hingga akhirnya berkilau. Demikian pula jiwa terpilih. Tugas spiritual ini bisa hadir dalam berbagai bentuk. Bisa jadi ia ditakdirkan menjadi guru yang membimbing orang lain dengan ilmu. Bisa jadi ia menjadi penguat keluarga, menjaga agar anak-anaknya tumbuh dalam iman. Bisa juga ia hadir sebagai sosok sederhana yang diam-diam menebarkan kebaikan tanpa diketahui orang banyak. Tugas itu tidak selalu besar di mata manusia, tetapi selalu besar di sisi Allah. Sahabatku, kita sering salah kaprah. Kita berpikir bahwa hanya ulama, kiai, atau orang-orang berilmu tinggi yang bisa menjadi jiwa terpilih. Padahal setiap orang bisa saja membawa tanda ini. Setiap orang bisa dipanggil untuk tugas spiritualnya masing-masing. Dan salah satu tanda itu bisa tampak dalam fisik kita, seperti panjangnya jari manis yang melebihi telunjuk. Jika engkau memiliki tanda ini, jangan merasa bangga atau sombong. Karena itu bukan tanda keistimewaan untuk dipamerkan, melainkan tanda bahwa engkau punya tugas lebih. Tugas untuk menjaga hatimu tetap bersih, tugas untuk menyebarkan cinta dan kasih sayang, serta tugas untuk tidak menyerah meskipun cobaan hidup datang silih berganti. Ingatlah, jiwa terpilih sering kali sunyi. Mereka tidak selalu dikenal dunia, tidak selalu dipuji banyak orang. Tetapi Allah mengenal mereka. Allah yang menilai setiap langkah dan setiap doa mereka. Mungkin mereka menangis dalam kesendirian, tapi tangis itu dicatat di langit sebagai doa yang menggetarkan arasi. Sahabatku, jika engkau merasa hidupmu penuh ujian, jangan buru-buru menganggap Allah tidak sayang padamu. Bisa jadi itu tanda bahwa engkau adalah jiwa terpilih. Karena Allah ingin engkau semakin kuat, semakin dekat, dan semakin siap menjalankan tugas spiritualmu. Maka pahamilah tanda ini. Jika jari manismu lebih panjang dari telunjukmu,
Jangan abaikan. Itu bisa jadi isyarat halus bahwa ada peran khusus yang Allah titipkan padamu. Jadilah pelita bagi sekitarmu. Jadilah penebar cinta dan penguat iman. Karena itulah tugas seorang jiwa terpilih. Bab 6. Tanda keberanian dan keteguhan. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah. Setiap jiwa yang Allah pilih tidak pernah dibiarkan berjalan di jalan yang mulus. Justru, ia akan diuji dengan keberanian dan keteguhan hati. Karena disitulah letak rahasia. Siapa yang mampu berdiri tegak meski angin badai datang, dialah yang menunjukkan tanda seorang jiwa terpilih. Coba kita renungkan, ketika seseorang memiliki jari manis yang lebih panjang dari jari telunjuk, para ulama hikmah dahulu sering menyebutnya sebagai pertanda keberanian dan kekuatan batin. Namun ingat, ini bukan sekadar soal fisik, melainkan simbol. Jari manis yang lebih panjang menggambarkan pribadi yang siap memegang komitmen, seperti cincin pernikahan yang disematkan di jari itu, lambang kesetiaan, tanggung jawab, dan keberanian untuk berjanji di hadapan Allah. Keberanian bukan hanya soal berani melawan musuh, tetapi lebih dalam dari itu. Berani menegakkan kebenaran di tengah keramaian yang menentang. Berani melawan hawa nafsu ketika godaan dunia datang menghampiri. Dan berani menerima takdir Allah, meski terasa berat bagi hati dan jiwa. Mari kita tarik kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Beliau adalah teladan keteguhan hati. Ketika diperintahkan untuk menyembelih anaknya, Ismail, ia tidak ragu sedikitpun. Padahal secara manusiawi, itu adalah ujian paling berat yang bisa dialami seorang ayah. Tetapi keberanian beliau bukanlah keberanian kosong, melainkan keberanian yang lahir dari kepasrahan total kepada Allah. Saudaraku, jiwa terpilih adalah jiwa yang tidak mudah goyah. Ia mungkin menangis, ia mungkin merasa lemah, tetapi hatinya tetap bersandar kepada Allah. Disinilah keteguhan itu diuji. Rasulullah bersabda, orang mukmin yang kuat lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah, dan pada keduanya ada kebaikan. Muslim. Kekuatan yang dimaksud bukan sekadar kekuatan fisik, melainkan kekuatan iman, keberanian dalam menegakkan kebenaran, serta keteguhan dalam menjaga amanah. Coba kita renungkan kehidupan kita sehari-hari. Berapa banyak orang yang mudah menyerah ketika diuji masalah rezeki? Berapa banyak yang lari dari tanggung jawab ketika menghadapi kesulitan rumah tangga? Dan berapa banyak yang memilih jalan pintas dalam hidup, hanya karena takut pada rasa sakit? Padahal, mungkin saja Allah sedang melihat, apakah kita termasuk jiwa terpilih yang mau bersabar dan bertahan. Jika engkau melihat jarimu, khususnya jari manis yang lebih panjang daripada jari telunjuk, jangan buru-buru merasa istimewa. Tetapi tanyakan pada dirimu, apakah aku sudah berani menghadapi kenyataan hidup? Apakah aku sudah teguh memegang iman, meski orang lain meremehkan? Karena tanda fisik hanyalah pengingat, sedangkan makna sejatinya adalah perjalanan batin. Jiwa terpilih bukanlah jiwa yang tanpa rasa takut, tetapi jiwa yang mampu menaklukkan rasa takutnya. Jiwa terpilih bukanlah jiwa yang selalu kuat, tetapi jiwa yang tetap teguh meski tubuhnya goyah. Inilah hakikat tanda keberanian dan keteguhan. Bukan sekadar garis takdir di tangan, bukan sekadar panjang jari, melainkan kekuatan hati untuk terus melangkah bersama Allah. Bab 7. Garis takdir dan rahasia ilahi. Sejak awal penciptaan manusia, Allah telah menetapkan takdir bagi setiap hambanya. Takdir bukanlah sesuatu yang bisa kita pilih atau kita ubah sepenuhnya, melainkan sebuah garis yang sudah digariskan oleh Allah jauh sebelum kita lahir ke dunia. Rasulullah bersabda, sesungguhnya salah seorang dari kalian dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya selama 40 hari, kemudian menjadi segumpal darah selama itu juga, kemudian menjadi segumpal daging selama itu juga. Lalu Allah mengutus seorang malaikat untuk meniupkan ruh ke dalamnya dan diperintahkan menulis 4 hal, rezekinya, ajalnya, amalnya, dan apakah ia sengsara atau bahagia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa garis takdir adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Namun, yang sering dilupakan manusia adalah bahwa takdir bukan sekadar nasib yang sudah terkunci, melainkan rahasia yang membawa misi. Allah tidak menciptakan seseorang dengan garis hidup tertentu kecuali di baliknya ada hikmah dan tujuan. Disinilah rahasia besar ilahi tersimpan. Setiap perbedaan pada manusia, baik fisik, watak, maupun jalan hidup, bukanlah kebetulan, melainkan bagian dari rencana Allah yang sempurna. Bahkan sesuatu yang tampak sederhana,
seperti panjang jari atau bentuk garis tangan, sering dianggap oleh ulama terdahulu sebagai simbol untuk direnungi. Apakah benar-benar ada makna di dalamnya? Jawabannya adalah, bukan fisiknya yang penting, melainkan pesan yang terkandung di baliknya. Bayangkan sebuah garis takdir seperti sungai panjang yang mengalir. Kita semua berada di atas perahu masing-masing, mengikuti arus yang telah ditentukan. Namun, di dalam perjalanan itu kita diberi dayung, kehendak, doa, dan amal saleh. Dayung inilah yang menentukan apakah perjalanan kita tenang atau penuh gelombang, apakah kita sampai dengan selamat atau tergelincir di tepi sungai. Rahasia ilahi seringkali tidak bisa dipahami dengan logika semata. Banyak orang bertanya, mengapa ada orang baik yang hidupnya penuh cobaan? Mengapa ada orang yang lalim tetapi justru kaya dan berkuasa? Pertanyaan-pertanyaan ini muncul karena kita hanya melihat sebagian kecil dari sketsa takdir. Padahal, Allah melihat keseluruhan gambaran. Mungkin kesulitan yang kita alami hari ini adalah jalan menuju kebahagiaan akhirat. Dan mungkin kesenangan dunia yang dirasakan oleh orang zalim hanyalah istidraj, pemberian yang menjerumuskan. Garis takdir juga tidak bisa dipisahkan dari rahmat Allah. Seseorang boleh jadi ditakdirkan hidup sederhana, tetapi hatinya dipenuhi ketenangan. Orang lain mungkin memiliki kekayaan berlimpah, tetapi batinnya kosong dan gelisah. Bukankah ini bukti bahwa takdir bukan sekadar tentang apa yang tampak di mata, melainkan tentang keadaan jiwa yang Allah atur dengan bijaksana? Saudaraku, ketika engkau merenungi tanda-tanda pada dirimu, seperti perbedaan panjang jari, bentuk wajah, atau garis kehidupan, jangan berhenti pada rasa kagum semata. Pahami bahwa semua itu hanyalah pengingat, bukan penentu. Penentunya tetap Allah. Rahasia ilahi tidak bisa diungkap seluruhnya, tetapi bisa kita dekati dengan iman, kesabaran, dan ketundukan kepadanya. Garis takdir adalah tanda cinta Allah. Ia menulis cerita hidup kita dengan penuh kehati-hatian. Tugas kita hanyalah menjalani peran dengan sebaik-baiknya. Apakah garis itu membawa kita pada kesulitan atau kebahagiaan? Semua kembali pada bagaimana kita merespons. Dan disitulah letak rahasia terbesar. Manusia diuji bukan oleh takdirnya, tetapi oleh bagaimana ia bersikap terhadap takdir itu. Bab 8 Ujian sebagai jalan kesucian. Ujian adalah bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan seorang hamba. Setiap jiwa yang dipilih oleh Allah pasti akan diuji, bukan untuk disiksa, tetapi untuk disucikan. Sebagaimana emas diuji dengan api agar kemurniannya terlihat, begitu pula jiwa manusia diuji dengan berbagai peristiwa agar tampak siapa yang benar-benar beriman. Allah berfirman dalam Al-Quran, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan, kami telah beriman, lalu mereka tidak diuji? Dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta. Quran Surat Al-Ankabut 2:3. Ayat ini menjelaskan bahwa ujian bukanlah tanda murka Allah, melainkan jalan menuju penyaringan. Jiwa yang terpilih tidak mungkin dibiarkan hidup dalam zona nyaman, karena dari setiap ujianlah kekuatan iman lahir. Perhatikan kisah Nabi Yusuf, alaihi salam. Beliau adalah seorang nabi yang sejak muda sudah mendapat banyak ujian, dimusuhi oleh saudara-saudaranya, dilemparkan ke sumur, dijual sebagai budak, hingga difitnah dan dipenjara. Namun justru karena ujian-ujian itulah hatinya semakin dekat dengan Allah, hingga akhirnya Allah memuliakannya sebagai penguasa Mesir. Jika bukan karena ujian, mungkin Yusuf tidak akan pernah mencapai derajat yang begitu tinggi. Saudaraku, ujian itu hadir dalam berbagai bentuk. Ada yang diuji dengan kesempitan rezeki, ada yang diuji dengan sakit, ada pula yang diuji dengan kehilangan orang yang dicintai. Namun ada pula yang diuji dengan kelapangan, harta melimpah, jabatan tinggi, atau popularitas. Semua itu adalah bentuk ujian, hanya saja wujudnya berbeda. Yang membedakan hanyalah bagaimana kita menyikapinya. Mengapa ujian disebut jalan kesucian? Karena hanya melalui ujianlah sifat-sifat buruk dalam diri manusia bisa terkikis. Kesombongan bisa hancur ketika Allah hadirkan kegagalan. Keserakahan bisa luluh ketika Allah batasi rezeki. Dan hati yang keras bisa menjadi lembut ketika Allah timpakan kehilangan. Semua itu pada akhirnya mengantarkan manusia pada kesadaran bahwa tidak ada tempat bergantung selain Allah. Rasulullah bersabda, siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya,
maka Allah akan menimpakan musibah kepadanya. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini sangat dalam maknanya. Musibah dan ujian bukan tanda kebencian, melainkan tanda bahwa Allah ingin menyucikan jiwa kita, agar pantas menerima kedudukan yang lebih mulia di sisinya. Seringkali manusia justru salah memahami. Ada yang mengira bahwa ketika hidupnya penuh kesusahan, berarti Allah tidak sayang. Padahal sebaliknya, ujian adalah tanda bahwa Allah sedang memperhatikan kita. Justru yang harus dikhawatirkan adalah ketika hidup selalu mulus tanpa ujian, sebab bisa jadi Allah sedang membiarkan kita dalam kelalaian. Jika engkau merasa diuji hari ini, jangan terburu-buru mengeluh. Tanyakanlah pada hatimu, apakah ini cara Allah menyucikan aku? Apakah ini jalan agar aku semakin dekat kepadanya? Sebab ujian yang diterima dengan sabar dan ridha akan menjadi cahaya penuntun, sementara ujian yang ditolak dengan keluhan hanya akan menambah kegelapan. Jiwa terpilih selalu diproses dengan jalan ujian. Tanpa itu, jiwa takkan pernah mengenal kesucian. Ujian adalah sapuan lembut Allah yang menghapus noda-noda hati, hingga jiwa kembali jernih dan siap menerima cahayanya. Bab 9. Kekuatan doa dan ikhtiar. Setiap garis takdir yang telah Allah tetapkan selalu dibarengi dengan peluang untuk berusaha dan berdoa. Inilah rahasia besar kehidupan. Takdir memang sudah tertulis, tetapi doa dan ikhtiar adalah jembatan yang membuat hati kita kuat menjalaninya. Tanpa doa, jiwa terasa hampa. Tanpa ikhtiar, hidup menjadi sia-sia. Doa adalah senjata seorang mukmin. Rasulullah bersabda, doa itu adalah ibadah. Hadis riwayat Tirmidzi. Dalam doa, seorang hamba menundukkan dirinya serendah-rendahnya, mengakui kelemahannya, dan memohon kepada Allah yang Maha Kuasa. Doa bukan sekadar permintaan, melainkan pengakuan bahwa kita tidak mampu berjalan sendiri tanpa pertolongan Allah. Sementara ikhtiar adalah usaha nyata di dunia. Allah tidak menginginkan hambanya hanya duduk pasrah tanpa bergerak. Sebaliknya, Allah memerintahkan manusia untuk berusaha sekuat tenaga, lalu memasrahkan hasilnya kepadanya. Nabi Muhammad pernah menegaskan kepada seorang sahabat yang bertanya tentang nasib untanya, ikatlah unta itu, lalu bertawakallah. Hadis riwayat Tirmidzi. Artinya, doa harus berjalan seiring dengan ikhtiar. Saudaraku, bayangkan seorang petani. Ia tidak bisa hanya duduk berdoa meminta hasil panen melimpah, tanpa pernah menanam benih atau menyirami ladang. Namun ia juga tidak bisa hanya mengandalkan kerja keras, tanpa menyebut nama Allah, tanpa memohon keberkahan darinya. Kekuatan sejati terletak pada keseimbangan keduanya. Dalam perjalanan jiwa terpilih, doa dan ikhtiar menjadi pilar yang tidak boleh ditinggalkan. Banyak orang salah memahami takdir seolah-olah ia sudah tertutup rapat. Padahal, doa bisa mengubah perjalanan takdir. Rasulullah bersabda, tidak ada yang bisa menolak takdir selain doa. Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini menunjukkan bahwa doa bukanlah sekadar formalitas, melainkan energi spiritual yang mampu menggugah langit. Ada kalanya doa kita tidak langsung terkabul. Bukan karena Allah tidak mendengar, tetapi karena Allah lebih tahu apa yang terbaik untuk kita. Kadang doa disimpan untuk dijawab di waktu yang tepat. Kadang pula Allah ganti dengan sesuatu yang lebih besar dari yang kita minta. Bahkan, ada doa yang disimpan sebagai tabungan pahala di akhirat. Maka, seorang mukmin sejati tidak pernah kecewa ketika doanya belum terlihat hasilnya, karena ia yakin Allah tidak pernah menyia-nyiakan setiap bisikan hati. Ikhtiar pun begitu. Tidak ada usaha yang sia-sia, sekalipun kecil. Setiap langkah yang dilakukan di jalan Allah akan dicatat. Jika kita berjuang mencari nafkah dengan cara halal, meski hasilnya sedikit, itu lebih mulia daripada harta melimpah yang didapat dengan cara haram. Ikhtiar yang disertai doa menjadikan jiwa semakin kuat, karena ia yakin bahwa hasil akhirnya berada dalam genggaman Allah. Saudaraku, kekuatan doa dan ikhtiar adalah tanda bahwa kita masih hidup dalam kesadaran ilahi. Jiwa yang terpilih tidak akan menyerah pada keadaan. Ia berdoa di sepertiga malam, lalu berusaha keras di siang hari. Ia meneteskan air mata dalam sujud, lalu menguatkan langkah di jalan kehidupan. Doa mengangkat hati ke langit, ikhtiar menegakkan kaki di bumi. Keduanya adalah pasangan yang tak terpisahkan. Dengan doa, jiwa terhubung kepada Allah. Dengan ikhtiar, jiwa membuktikan kesungguhan.
Dan ketika keduanya berpadu, garis takdir yang tadinya tampak misterius berubah menjadi jalan penuh cahaya. Bab 10. Menjadi jiwa terpilih. Menjadi jiwa terpilih bukanlah sesuatu yang datang tiba-tiba tanpa sebab. Ia adalah hasil dari perjalanan panjang, memahami tanda-tanda yang Allah hadirkan, menerima ujian dengan sabar, menapaki garis takdir dengan ridha, memperkuat doa dan ikhtiar, lalu akhirnya menemukan makna hidup yang sejati. Jiwa terpilih adalah jiwa yang senantiasa diproses hingga menjadi murni. Allah berfirman dalam Al-Quran, kemudian kami wariskan kitab, Al-Quran, kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Maka di antara mereka ada yang menzalimi diri sendiri, ada yang pertengahan, dan ada pula yang lebih dahulu dalam kebaikan dengan izin Allah. Itulah karunia yang besar. Quran Surat Fathir ayat 32. Ayat ini menegaskan bahwa Allah sendiri yang memilih siapa di antara hambanya yang pantas menerima warisan petunjuk. Saudaraku, jiwa terpilih bukan berarti hidupnya selalu mudah. Justru sebaliknya, ia seringkali dibentuk dengan jalan kesulitan. Tetapi di balik itu, ia mendapatkan kekuatan batin yang tidak dimiliki orang lain. Ia memiliki pandangan yang jernih, hati yang lapang, dan keteguhan yang kokoh. Jiwa terpilih mampu melihat dunia ini hanya sebagai jalan, bukan tujuan. Tanda-tanda yang Allah letakkan pada tubuh, seperti perbedaan panjang jari, garis tangan, atau ciri-ciri fisik lainnya, sesungguhnya hanyalah pengingat. Bukan itu inti dari jiwa terpilih. Intinya adalah bagaimana seseorang menyikapi hidupnya. Jika ia memilih untuk tetap dekat dengan Allah, menjauhi dosa, bersabar atas ujian, dan bersyukur atas nikmat, maka disitulah jiwa itu naik derajat menjadi jiwa yang terpilih. Rasulullah pernah bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan harta kalian, tetapi Dia melihat kepada hati dan amal kalian. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini adalah kunci. Jiwa terpilih bukanlah mereka yang tampak sempurna di mata manusia, melainkan mereka yang hatinya bersih dan amalnya ikhlas di mata Allah. Mari kita renungkan. Sudahkah kita menapaki jalan menuju jiwa yang terpilih? Apakah doa kita masih setengah hati? Apakah ikhtiar kita masih bercampur dengan kelalaian? Atau apakah kita masih sering menolak takdir dengan keluhan? Semua pertanyaan ini penting untuk kita tanyakan pada diri sendiri, karena jiwa terpilih tidak muncul begitu saja, melainkan harus ditempa. Jiwa terpilih akan selalu sadar bahwa hidup di dunia hanyalah sementara. Ia tidak mudah tergoda dengan gemerlap dunia, karena matanya tertuju pada kehidupan abadi di akhirat. Ia menjadikan setiap ujian sebagai penghapus dosa, setiap doa sebagai cahaya, setiap ikhtiar sebagai bukti kesungguhan, dan setiap garis takdir sebagai jalan menuju Allah. Saudaraku, jika engkau ingin menjadi jiwa yang terpilih, mulailah dari sekarang. Jangan tunggu waktu yang sempurna, karena waktu yang sempurna tidak akan pernah datang. Mulailah dengan membersihkan hati dari iri dan dengki. Mulailah dengan memperbaiki salat, memperbanyak zikir, dan memperdalam rasa syukur. Mulailah dengan menegakkan kejujuran, walau kecil. Dan teruslah berdoa agar Allah menetapkan hatimu dalam kebaikan. Menjadi jiwa terpilih bukanlah tentang siapa kita di mata manusia, melainkan siapa kita di sisi Allah. Dan ketika Allah sudah memilih, tidak ada kekuatan apapun yang bisa menolak. Maka, jika engkau menemukan tanda-tanda dalam dirimu, jangan abaikan. Jadikan itu sebagai cambuk untuk memperbaiki diri, agar garis takdirmu tidak berjalan sia-sia. Karena pada akhirnya, jiwa yang terpilih akan kembali kepada Allah dalam keadaan tenang, suci, dan diridhai. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridha dan diridhai. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku, dan masuklah ke dalam surgaku. Quran Surat Al-Fajr, ayat 27-30.